in au am ma in au oen alaki okoke. Aufe uno na op meto. Of au wabasan. Esnanet au sengkit he au uap ekagit he. Bisa ko? Bisa. Jadi pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenanannya dan atas perlindungannya. Kita boleh hadir di acara yang luar biasa ini, yaitu acara pengukuhan Lembaga Adat Tefnai di Fatupin, Desa Fatu Kona tahun 2025. Mungkin yang pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Fatu Kona, khususnya di Fatupin, karena sudah terbentuk suatu lembaga adat desa, dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi kita semua. Mungkin boleh kita kasih tepuk tangan. Jadi yang ingin saya sampaikan, yang pertama, saya tidak bicara banyak karena biasa anak muda tidak banyak bicara. Saya izin buat mama sekalian. Jadi mungkin yang pertama saya sampaikan, apresiasi ini diberikan bukan kepada pemerintah, tetapi harus kembali kepada masyarakat. Karena tentunya adanya lembaga adat ini bukan atas, tentu dari pemerintah ini merupakan salah satu program dari Bapak Bupati dan saya, namun tetapi suatu lembaga adat ini bukan dibuat dan dibentuk oleh pemerintah, karena lembaga adat itu sudah ada jauh sebelum adanya pemerintah. Untuk itu saya mengapresiasi kepada masyarakat karena lembaga adat ini kembali dibangkitkan lagi untuk hadir bersama-sama dengan masyarakat, untuk bermitra bersama-sama dengan pemerintah untuk kebaikan masyarakat kembali. Tentunya saya juga tadi merasa terharu dan juga merasa bangga karena ternyata dari saat lembaga adat ini, saat hari ini dikukuhkan, meskipun dikukuhkan tapi sudah dibentuk 10 program luar biasa. Ini saya minta tepuk tangan lagi satu kali lagi. Dari program-program yang ada itu ada beberapa yang saya senang sekali dengarnya. Tadi ada seperti untuk budaya-budaya, alat musik untuk dipertahankan. Baru beberapa hari lalu juga saya diingatkan kembali, kira-kira nanti 17 Agustus mau pakai adat apa. Saya tanya kembali, kalau kita orang timur biasanya ada pernak-pernik juga kusode, karena saya sulama tidak lihat. Ternyata ada, tetapi memang buatnya juga sudah jarang. Cari juga sudah setengah mati. Nah ini juga hal-hal yang mungkin bisa kita titipkan melalui lembaga adat, bagaimana jalan keluarnya seperti apa. Bisakah kita buat, mau buat juga saya tanya, saya pun nakmuti di rumah, saya pun bapak di rumah, saya tanya. Ini mau buat tapi kira-kira dia punya logo nanti seperti apa, dia punya makna itu seperti apa, itu kira-kira mau dibuat seperti apa. Kira-kira bapak tahu kok? Bapak bilang gampang, nanti baru kita tanya di orang tua dong. Tetapi kalau berhenti hanya sampai di kita punya orang tua dong, berarti kita pun anak-anak muda yang kita bangga-banggakan akan menjadi generasi emas, akan hilang arah. Inilah tujuan dibentuknya lembaga adat desa. Jadi kembali lagi pada intinya saya titip untuk meneruskan budaya-budaya yang ada, diteruskan kepada anak-anak, sehingga anak-anak tidak melupakan jati diri mereka. Ini kalau selain masalah ini, jangankan masalah budaya, kita ke depan ini ancaman sangat besar secara global. Di dunia luar itu kan ada perang-perang, mungkin pernah dengar informasi. Ada perang antara masalah agama, ada perang karena masalah ekonomi juga ada. Tetapi Indonesia selama ini kan selalu bilang kami tidak memihak kepada siapa-siapa, pokoknya kami dukung perdamaian. Kenapa mendukung adanya perdamaian? Karena Indonesia memiliki jati diri. Tapi anak-anak muda, kita punya anak-anak muda nanti ke depan, kalau tidak pegang jati diri kita punya budaya. Kita punya budaya yang diturunkan dari dulu. Kalau kita tidak pegang baik-baik ke depan, bisa-bisa kita goyah. Masa depan kita bisa goyah. Anak-anak muda sebagai generasi penerus untuk bangsa Indonesia bisa goyah kalau anak muda tidak dipersiapkan dari sekarang. Nah ini terkait dengan meneruskan budaya. Saya juga titip, minta maaf, saya selip karena ngomong tentang untuk memperkuat budaya untuk anak muda. Saya titip juga karena saya juga hadir di sini walaupun sebagai wakil bupati, tetapi juga sebagai ketua PKK dan juga sebagai ketua Dekranasda. Anak-anak muda kalau bisa di program-program yang ada dititipkan cara untuk menenun, cara untuk memahami simbol-simbol yang ada,
Sehingga suatu saat di saat kita ingin memperkenalkan budaya kita kepada orang lain, yang ikut memperkenalkan ini jangan kita punya orang tua lagi, tapi anak-anak kita yang harus memperkenalkan. Mereka bisa menjelaskan dengan lebih detail. Ini yang saya harapkan. Itu terkait dengan memperkenalkan budaya-budaya. Dari sisi pemerintahan tentunya kami berharap dengan adanya lembaga ini, lembaga adat desa ini hadir. Tentunya saya rasa ini lembaga adat ini kan dia terpisah juga dari pemerintah, tapi dia menjadi mitra dari pemerintah. Dia bukan bagian dari pemerintah, tetapi seperti misalnya kalau saya mau kasih contoh, ada lembaga adat dia berdiri sendiri, pemerintah berdiri sendiri, atau misalnya pihak lain seperti gereja berdiri sendiri. Tetapi adanya masing-masing ini tujuannya untuk masyarakat, untuk membina masyarakat, membangun masyarakat. Jadi untuk itu kami kedepannya juga memohon kerjasama dari atas nama pemerintah desa, kecamatan, dan juga atas nama pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati dan saya, yang juga sudah disampaikan oleh Bapak Bupati pada tanggal 15 April kemarin di kantor Bupati. Kami menitipkan anak-anak daerah juga, anak-anak di desa kita juga kepada Bapak Ibu lembaga adat sekalian. Jadi ke depan ada masalah-masalah yang mungkin terjadi di lingkungan desa yang mungkin bisa diselesaikan. Bahkan kadang saya pahami dengan betul-betul, saya paham ini karena saya sering dengar cerita dari Nak Muti di rumah, bahwa biasa ada masalah-masalah di akar rumput yang ada di desa-desa itu, bahkan pemerintah sendiri tidak bisa ikut campur tangan. Kenapa? Karena persoalan adatnya itu masih sangat tinggi. Inilah perannya lembaga adat desa, makanya Bapak Bupati dan saya, kami berharap dengan terbentuknya ini bukan kami yang mengukuhkan, bukan kami yang membentuk, tetapi kami mengakui sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Undang-undang Indonesia mengakui bahwa kalau di suatu tempat masih menganut adat yang kuat, itu akan diakui. Dan untuk itu pengukuhan yang terjadi 15 April kemarin itu sebagai bentuk kami mengakui dari pemerintah daerah bahwa ada lembaga adat, dan silahkan lembaga adat ini bermitra dengan kami untuk memberikan masukan-masukan, untuk membantu kami membangun masyarakat, untuk membantu kami menyelesaikan masalah-masalah masyarakat yang ada. Seperti tadi juga disampaikan salah satu program itu misalnya masalah-masalah tanah atau masalah apapun, kami tentunya pemerintah memiliki batasan-batasan tertentu, tetapi Bapak Mama sekalian sebagai lembaga adat desa memiliki kemampuan yang saya rasa akan lebih membantu kami di ranah-ranah seperti demikian. Jadi kembali lagi mungkin kami dari pemerintah tentunya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas terbentuknya pengukuhan lembaga adat di Tefnai, Fatupin, terutama nanti juga akan dilanjutkan dengan di wilayah Fatufafan. Jadi ini sekali lagi kami berterima kasih, kami mendoakan yang terbaik juga untuk lembaga adat yang sudah terbentuk. Semoga ke depan anak-anak di desa Fatukona juga dapat menjadi semakin menemukan jati diri mereka sebagai anak-anak di desa mereka, sehingga mereka juga memiliki kecintaan terhadap daerah mereka dan mau membangun juga desa mereka dan mengingat adat-adat yang ada untuk ke depan jati diri mereka tidak goyah dan tetap ingat kepada daerah mereka. Ini saya omong begini bukan saya omong untuk nasihat, tetapi ini pedang bermata dua, karena saya sendiri dari orang tua yang paham, tetapi fekahin paut meto, jadi saya juga harus belajar, kita sama-sama belajar, jadi tidak apa-apa. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi poinnya adalah yang pertama, kami menitipkan juga